Audiotune lovers, mari bersama-sama kita dengarkan bab 63 dalam kisah Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Let's check it out what is going on. Enjoy listening. Ray membelai lembut wajah Anna, jari jemarinya menyusuri setiap inci wajah mulus tanpa celah itu. Ray menyentuh wajah Anna dengan bibirnya, dimulai dari kening, mata, hidung, pipi, lalu turun ke bibir yang berwarna kemerahan. Kecupan itu sangat penuh dengan kelembutan. Anna menyisir rambut Ray dengan sela-sela jarinya. Dia menikmati sentuhan lembut dari sesuatu yang kenyal itu. Anna mulai membalas. Membelit suatu benda yang tidak bertulang. Saat masuk ke dalam mulutnya, bibir mereka mulai basah. Suara cecapan terdengar saat Ray dengan rakus melahap bagian termanis itu. Ray melepas pagutannya, dia mengelap sedikit ujung bibir Anna yang basah. Ray kembali memeluk kekasihnya dengan erat. Rasa rindunya sudah terbayar lunas dengan Anna berada di samping pelukannya. "Sayang, antar aku pulang sekarang," pinta Anna. "Pulang sekarang?" Anna mengangguk. "Iya, aku mau pulang, sudah kangen sama ayah dan ibu." "Baiklah, kita pulang sekarang." Anna dan Rehan bangkit dari rebahannya. Ray merapikan kembali rambut Anna yang sempat acak-acakan karena ulahnya. "Ini semua karena kamu, rambutku jadi acak-acakan," sungut Anna. "Iya, maaf, ini sudah aku rapikan." Ray kembali mengecup puncak kepala Anna. Setelah itu barulah Ray dan Anna keluar dari dalam kamar. Keduanya menuruni anak tangga lalu berjalan ke arah pintu. Ray dan Anna masuk ke dalam mobil. Anna memasang sabuk pengaman di tubuhnya. Ray menghidupkan mesin dan berlalu dari rumahnya. Mobil sampai di rumah Anna, keluarga keduanya keluar dari dalam mobil. Anna menekan bel rumah sedangkan Rehan membawa koper serta tas Anna di tangannya. Pintu terbuka menampilkan Ibu Ria. "Anna, sampai juga kamu di rumah, Nak." Ria memeluk putrinya. Ayo masuk, Nak." Ray dan Anna masuk ke dalam rumah. Ray menyerahkan koper yang dibawanya ke tangan pelayan. "Nak Ray, ayo duduk dulu. Ibu akan buatkan kalian minum dulu," ucapnya. Dan Ria pergi meninggalkan Rehan dan Anna di ruang tamu. Hendra keluar dari ruang kerjanya saat mendengar suara putrinya. Hendra melangkah menuju ruang tamu. "Ayah, Anna kangen." Anna berhambur memeluk Hendra saat melihat ayahnya. Hendra menepuk-nepuk pelan pundak Anna. "Bagaimana kabarmu?" "Anna baik." Anna melepas pelukannya. Rehan bangkit dari duduknya, dia menghampiri Hendra. "Selamat siang, Tuan." Hendra menepuk pundak kekar Ray. "Jangan lagi panggil Tuan, kamu calon menantuku sekarang, panggil aku ayah." Rehan tersenyum. "Iya ayah." Rehan kembali duduk di sofa berdampingan dengan Anna. Begitu juga Hendra yang ikut duduk. Ria muncul dari balik ruangan dapur. Dia membawa minuman dan cemilan yang ditemani oleh pelayan wanita. Ria duduk di samping suaminya. Pelayan menata minuman dan cemilan di atas meja. "Jadi, bagaimana kelanjutan hubungan kalian?" tanya Hendra. "Seperti yang sudah kita janjikan, besok malam mama saya akan datang melamar Anna secara resmi," ucap Rehan. "Anna, apa kamu sudah yakin dengan Rehan?" tanya Hendra. Anna menoleh kepada Ray. Dia tersenyum dan mengangguk. "Anna sudah yakin ya?" Rehan yang selama ini mendampingi Anna, dia pria yang membawa Anna bangkit dari keterpurukan. "Rehan, aku sudah mendengar beritamu di luar sana. Sebenarnya aku tidak setuju dengan hubungan kalian.
Tapi sepertinya Ana memang mencintai kamu. Demi Ana, aku akan merestui hubungan kalian, jelas Hendra. Dulu aku memang seorang pemain, tetapi setelah bertemu dengan Ana aku sudah berubah. Aku sudah menemukan kebahagiaanku bersamanya. Ayah punya segalanya yang bisa diberikan kepada Ana. Aku punya cinta dan kasih sayang yang hanya akan aku berikan kepada Ana. Aku siap menerima kekurangan Ana dan juga kelebihannya. Aku mohon restu kami, karena memang aku bersungguh-sungguh ingin menjadikan Ana sebagai pendamping hidupku, kata Ray. Hendra dan Ria tersenyum mendengarnya. Mereka merasa lega. Akhirnya putri mereka mendapatkan pria seperti Ray. Pria yang mau menerima kekurangan putri mereka. Ana merasa tersentuh akan perkataan yang keluar dari bibir manis prianya. Ibu akan menyiapkan acara untuk besok. Hendra mengangguk. Apa kita harus mengundang tamu juga? Tidak perlu, Ayah. Ini hanya lamaran biasa saja. Ana juga sudah dilamar Rehan waktu di Paris, sahutnya. Tidak perlu ada acara pertunangan? Tanya Hendra kembali. Ana mau yang langsung saja. Kami sudah melakukan foto pre-wedding juga, ucapnya. Terserah kamu saja. Ibu dan ayah akan dukung apapun yang kamu mau, ucap Ria. Kalian lanjutkan saja ngobrolnya, ayah masuk dulu ke dalam ya. Hendra berlalu meninggalkan Ana dan Rehan. Sayang, ibu juga masuk ke dalam ya, ucap Ria. Ria juga melangkah pergi menyusul suaminya. Tinggal Ana dan Rehan yang masih duduk di sofa tamu. Ucapan kamu tadi beneran dari hati kamu? Tanya Ana. Ucapan yang mana ya? Rehan menyeruput teh yang telah tersedia di meja. Ana mendengus. Yang tadi itu beneran menerima aku apa adanya? Ana mengedipkan kedua belah matanya. Rehan mengetuk jari telunjuknya ke bibir. Kamu salah dengar kali. Aku tidak bilang apa-apa. Ana menaikkan sudut bibirnya. Dia beranjak dari kursi namun Rehan menahan tangannya. Mau kemana? Mau masuk ke kamar, jawab Ana. Rehan bangkit dari duduknya. Dia membalikkan tubuh Ana agar menghadap padanya. Rehan mencubit kedua pipi kekasihnya itu. Itu hanya ucapan, sayang. Aku akan membuktikan itu semua dengan perbuatan. Aku menerima kamu apa adanya, ucap Rehan. Ana tersenyum dan memeluk Rehan. Suara deheman membuyarkan acara pelukan antara Rehan dan Ana. Langsung saja dia melepas pelukannya kepada Rehan. Ana menjadi salah tingkah. Begitu juga dengan Ray. Dia mengusap tengkuknya yang tidak gatal. Maaf, ayah sakit tenggorokan, kata Hendra. Ana, ayah, sudah sore, Rehan pamit pulang dulu. Ray mendekat kepada Hendra dan saling merangkul. Iya, hati-hati di jalan ya, ucap Hendra. Ana mengantar Rehan sampai ke pintu luar. Rehan membuka pintu mobilnya. Dia melihat ke belakang Ana ada Hendra yang juga ikut menyusul. Pria paruh baya itu tengah berdiri di depan pintu rumah. Sayang, aku pamit pulang ya, ucap Rehan. Iya, hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai rumah kabarin aku, ucap Ana. Ray mengangguk lalu masuk ke dalam mobilnya. Dia menghidupkan mesin mobil dan menjalankannya keluar dari gerbang rumah. Ana melambaikan tangannya pada Ray. Setelah mobil Ray menjauh dari pandangan matanya, Ana masuk ke dalam rumah. Ana mengerutkan dahinya saat melihat ayahnya berdiri tepat di depan pintu. Ayah, ngapain berdiri di sini? Tanya Ana. Mau lihat Rehan pulang saja, jawab Hendra. Hendra masuk ke dalam rumah. Ana menggelengkan kepala menatap kepergian sang ayah.
Pantas saja Rehan pergi tanpa memberikan kecupan. Ternyata ada ayah di depan pintu, gumam Anna. Okay, that's it. I have finished reading this chapter. So there is a small note from Renita April. Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya, ditunggu. Audiothon lovers, please as usual don't go away. Stay put and stay tuned. I will be back to read the next chapter. To be continued. Bersambung.